Sebuah nama yang telah lama terkubur dalam ingatan tiba-tiba muncul kembali di permukaan dengan gemulai. Jumpa lagi dengan saya Mas Duta di Opini Demokrasi. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang memunculkan ketertarikan dan keterheranan di antara kita semua. Sebuah nama yang telah lama terkubur dalam ingatan tiba-tiba muncul kembali di permukaan dengan gemulai. Ya, kita bicara tentang Ratna Sarumpait. Nama ini seperti mantra, langsung membangkitkan memori tentang Pilpres 2019, di mana sebuah kejadian kontroversial mengenai prank operasi plastik yang saat itu menjadi pusat perbincangan. Namun, apa yang sedang terjadi sekarang? Kisah ini membawa kita melewati belantara masa pencoblosan dan riuhnya Pilpres, serta mengikuti jejak Ratna Sarumpait yang menghilang dari sorotan media. Namun, dengan tiba-tiba namanya kembali mencuat di sebuah media mainstream. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari yang semestinya dipenuhi dengan ketenangan, di saat nyepi di Bali, Ratna Sarumpait membuat ulah, memutuskan untuk mengendarai mobilnya dan berkeluyuran. Alasannya kayak nggak masuk akal. Katanya untuk mencari ATM. Ya tapi nunggu dulu. Sejenak kita kan sedang hidup di tahun 2024. Di mana segalanya telah berubah menjadi serba digital. Jadi apa motif sebenarnya dibalik keputusannya yang mengejutkan ini? Pertanyaan besar muncul. Apakah ini hanya karena kejadian biasa ataukah ada sesuatu yang tersembunyi di balik layar? Mengapa Ratna Sarumpait yang telah membuat banyak orang kecewa dan menipu ini tiba-tiba kembali menjadi pusat perhatian? Yang lebih menarik perhatian saya pribadi adalah bagaimana beberapa teman dan saudara kita di Bali yang sebelumnya bersiap untuk merayakan Hari Raya Nyepi dengan damai dan tenang, tiba-tiba dikejutkan dengan Ratna Sarumpait ini dan menjadikan mereka marah karena ulah Ratna Sarumpait. Apakah ini merupakan bentuk penistaan terhadap nilai-nilai agama dan tradisi? Perlu diingat, ini bukan hanya tentang satu individu, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat merespon pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Bagaimana seorang yang melanggar banyak aturan atau etika dipilih sebagai pemimpin. Dan sekarang, ketika kita menyaksikan pelanggaran aturan nyepi di Bali, apakah ini hanya kejadian biasa atau memiliki makna yang lebih dalam? Dalam situasi di mana orang yang melanggar dipilih sebagai pemimpin, bagaimana kita seharusnya bereaksi? Apakah kita akan terus membiarkan pelanggaran demi pelanggaran itu terjadi tanpa hukuman atau pelajaran yang tegas? Mungkin saatnya bagi kita untuk lebih bersabar, lebih memahami, dan lebih bijaksana dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Mungkin dengan cara itu kita bisa menjadi lebih baik sebagai masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Semoga saja kisah ini dapat kita ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmah yang berharga bagi kita semua. Ambil semua sisi positifnya, buang sisi negatif. Wis ngono wae rasa kakean. Mumet ngrasake Ratna Sarumpait arep ngopi aku.